Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah mereka tahu kedua sosok itu berasal dari Taisu, tidak ada yang berani berpikiran jahat terhadap keduanya. Xiaoyan melihat ke bawah. Ada banyak aura berkumpul di sini dan sosoknya sedikit berhenti. Ada apa? Ucap 853 juga berhenti. Xiaoyan merenung sejenak. Tidak mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin membunuh dua orang untuk mengisi kembali kekuatan keabadianku. Ucap Xiaoyan. Oh, kalau begitu aku akan membantumu. Lagi pula untuk pergi ke lantai 9 membutuhkan setidaknya 30 pola pil ajaib. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memilikinya? Tanya 853. Xiaoyan pura-pura mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berkata, "Tidak, energi iblis ini tidak mudah untuk ditekan. Sejauh ini aku hanya memadatkan 20 pola. Sepertinya kita memang harus berhenti di lantai 8 dulu untuk menyiapkannya." Ucap Xiaoyan. "Kalau begitu ayo pergi dan lihat dulu. Ku dengar di sini ada makhluk abadi yang sangat kuat. Konon dia hampir melangkah ke ranah keabadian dewa. Untuk keberadaan semacam itu secara alami warisannya tidak akan biasa-biasa saja. Meskipun kita tidak bisa berkultivasi sumber doki, tetapi kita bisa mencari warisan berupa senjata atau sesuatu yang berharga lainnya." Ucap 853. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia bahkan lebih penasaran mengapa begitu banyak orang datang ke sini. Setiap lantai menara pembantaian memiliki poin warisan utama. Dan tempat mereka berkumpul saat ini mungkin poin warisan utama dari lantai 8. Pada saat ini Xiaoyan bersama pria Taisu yang disebut 853 perlahan turun. Dan penampilan mereka berdua segera menarik banyak perhatian dari sekitar. Tapi ketika semua orang melihat armor besi dewa palsu di tubuh keduanya, sontak saja mereka semua menciutkan mata. Kebanyakan dari mereka mengenali bentuk aneh dari armor semacam itu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari dunia Taisu. Namun di lantai 8 ini jelas bukan tempat yang bisa dihuni oleh orang-orang lemah. Meskipun mereka sedikit takut, tetapi hadirnya pria Taisu tidak cukup membuat mereka melarikan diri. Xiaoyan melihat ke bawah, di mana seluruh tanah di sini berwarna merah darah. Apa yang paling mencolok adalah di tengah-tengah tanah saat ini ada 3 bola cahaya darah yang mengambang. Dan mata semua orang terfokus pada bola cahaya berwarna darah tersebut. Tetapi saat ini tidak ada yang memasukinya, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Setelah Xiaoyan mendekat, dia merasakan bahwa tempat ini memiliki kekuatan batasan yang kuat. Mungkin batasan inilah alasan mengapa semua orang tidak memasukinya. Tapi Xiaoyan juga mendapati bahwa dengan kehadirannya, kekuatan pembatasan itu langsung melemah. Xiaoyan langsung mengerti bahwa jika dia ingin memulai warisan ini, dia perlu mengumpulkan cukup banyak orang berkumpul. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia harus mengatakan bahwa Raja Iblis Tianhe memang seorang militan. Bahkan setelah kematiannya, warisan yang dia atur berharap semua orang akan berjuang dalam pertempuran. Itu hanya batasan, biarkan aku melanggarnya. Ucap 853. Setelah mengatakan itu dia siap melakukan tembakan secara langsung. Berniat menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa menghancurkan batasan tersebut. Tunggu sebentar, jangan bertindak gegabah. Bahkan jika kamu membuka paksa batasan ini, orang-orang di sekitarmu akan datang berkerumun. Pada saat itu kamu akan menghadapi pertarungan besar. Dengan cara ini maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Ucap Xiaoyan. 853 yang mendengar itu menganggukkan kepalanya. Itu benar, aku hampir gegabah. Kalau begitu aku mendengarkanmu. Ucap 853. Xiaoyan tersenyum kecut dan tiba-tiba merasa bahwa orang Taisu ini mungkin agak gila, yang selalu membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara siulan dari sekitarnya lagi. Mereka adalah beberapa sosok yang baru saja datang setelah Xiaoyan.
Setelah mereka memasuki area ini, Xiaoyan dapat jelas merasakan bahwa batasan telah melemah lagi. Hal ini segera membuat lingkungan di sekitar menjadi sedikit gelisah. Pembatasan saat ini sudah sangat lemah, seperti lapisan kertas yang siap robek kapan saja. Setelah beberapa saat seseorang akhirnya tidak tahan dan memimpin untuk bergerak, melompat keluar dan mengayunkan pedang besar untuk menebas dengan keras. Segera setelah orang ini bergerak, ada juga orang kedua orang ketiga menembak satu demi satu. Suara gemuruh dari serangan-serangan itu terus terdengar. Namun batasan yang tampaknya lemah dan rentan ini melebihi harapan semua orang. Itu hanya mengeluarkan suara melanggar tapi tidak runtuh. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pembatasan telah mencapai titik terlemahnya, ucap Xiaoyan. Saat kata-katanya jatuh, sosok 853 mematuhi kata-kata Xiaoyan. Dia bergegas keluar dari tempatnya. Kemudian kekuatan keabadian yang kuat meletus padanya. Di bawah tatapan banyak mata, pukulan kuat dari 853 mendarat di atas segel pembatas. Semua orang dapat melihat bahwa segel pembatas yang berbentuk ruang melingkar akhirnya terombang-ambing. Itu terdistorsi dan seluruh batasan seperti polo air dengan riak. Ketika riak melonjak hingga ekstrim, seluruh batasan runtuh dengan keras. Segera 7 atau 8 orang bergegas menuju 3 bola merah berdarah di tengah pembatasan dengan kecepatan yang sangat cepat. 8 sosok itu terbang hampir bersamaan. Mereka semua sangat cepat ketika mendekati 3 bola merah berdarah. Tentu saja angka ini juga termasuk 853. Dia juga menyukai salah satu bola merah dan dia sudah mengulurkan tangannya. Namun tepat ketika mereka akan menyentuh bola merah berdarah, tiba-tiba saja sesosok bayangan turun dari langit, memberikan sebuah hantaman kuat dan langsung memantulkan semua orang kembali. 8 orang bahkan termasuk 853 menyemburkan seteguk darah segar. Matanya segera beralih ke sisi jauh dan melihat sosok bayangan berdiri di depan 3 bola merah berdarah. Xiaoyan melihat sosok bayangan itu dan sedikit terkejut. Ini adalah bayangan Raja Iblis Tianhe, ucap terkejut Xiaoyan. Sosok bayangan ini sangat mirip dengan skill bertarung bayangan darah Raja Iblis Tianhe yang Xiaoyan dapatkan. Pada saat ini aura tirani terpancar dari sosok bayangan Raja Iblis Tianhe. Munculnya bayangan Raja Iblis Tianhe membuat semua orang mundur ketakutan. Jelas jika mereka ingin mendapatkan warisan di antara ketiga bola darah itu, mereka harus melewati tantangan ini. Adapun Xiaoyan dia tidak berpartisipasi ketika orang-orang ini menyerang pembatasan satu demi satu. Jadi dia selalu berada di belakang dan sepertinya dia tidak peduli dengan warisan dari 3 bola darah. Jangan takut, semuanya. Ini adalah ujian yang diberikan kepada kita oleh Raja Iblis Tianhe. Selama kita bertarung bersama, kita akan dapat memusnahkannya. Siapapun yang berkontribusi paling banyak secara alami berhak untuk mengambil warisan, ucap satu orang berkata dengan suara dalam. Jika semua orang mundur, jelas sangat sulit bagi 1 atau 2 orang untuk memecahkan bayangan Raja Iblis Tianhe. Bahkan jika itu bisa diselesaikan, akan ada harga yang harus dibayar. Dan orang-orang di sekitar sini tidak lemah. Bahkan jika bayangan Raja Iblis Tianhe dikalahkan, bukan tidak mungkin setiap orang akan mengungkapkan sisi paling jahat dari sifat manusia, yaitu menyerang mereka pada saat-saat kritis. Oleh karena itu setiap orang harus terlibat dan menggabungkan kekuatan satu sama lain. Hanya itu menjadi satu-satunya pilihan terbaik untuk meyakinkan satu sama lain. Xiaoyan melihat ke arah 853. Jelas keberadaan armor dewa palsu di sini adalah yang paling memenuhi syarat untuk memimpin semua orang. Jadi Xiaoyan ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh 853. Terlihat sosok 853 maju selangkah dan langsung berteriak keras kepada semua orang. Persetan kalian semua, ketiga warisan ini milikku, ucap pria Taisu 853. Tindakan 853 hampir membuat Xiaoyan batuk kering. Teriakan kasar ini membuat mata semua orang tertuju pada sosok 853. Tiba-tiba semua orang sedikit mengernyit dan mata mereka menunjukkan ketidaksenangan. 853 tiba-tiba berbalik
menginjak kehampaan dan meraung ke arah salah satu dari mereka. Yang terkuat dari mereka adalah keabadian Kaisar langkah keempat. Dia melihat ke arah 853 dengan niat membunuh yang kuat. Dan sosok yang terkuat inilah menjadi target perburuan pertama dari 853. Serangannya yang cepat menghantam orang itu. Ekspresi orang itu berubah secara drastis dan dia segera melawan. Namun pukulan 853 sangat berat. Itu menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Orang itu langsung melesat ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Sosok 853 melesat lagi. Dalam sekejap dia sudah muncul di depan orang itu dan mencengkram jantungnya. Tanpa ragu-ragu kelima jarinya tiba-tiba menegang. Jantung emas meledak di tangannya dan kekuatan keabadian bergabung ke dalam armor besi dewa palsu. 853 tidak berhenti di situ. Serangan ganasnya mendarat di tubuh orang itu. Pertarungan antara keduanya tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Serangan dari 853 membuat keabadian Kaisar langkah keempat tidak berdaya untuk melawan. Di bawah tatapan semua orang, tubuh orang itu langsung terkoyak. Tubuhnya hancur total. Tulang-tulangnya yang mengandung kekuatan keabadian juga terserap ke dalam baju besi dewa palsu. Di sisi lain Xiaoyan tidak berniat bergerak sama sekali. Sampai 853 melemparkan 2 tulang ke arahnya. Xiaoyan sedikit terkejut. Tapi dia masih menangkapnya dan menyedot kekuatan abadi ke dalam baju besi. Beberapa dari mereka jelas mengenali armor dewa palsu. Dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Baru saja 853 membunuh keabadian Kaisar langkah keempat dengan cara yang brutal. Pembunuhan ayam dan monyet ini sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Yang paling penting adalah mereka melihat Xiaoyan merupakan eksistensi dari dunia Taisu. Beberapa dari mereka mengenal Taisu dengan baik, jadi mereka bahkan tidak mau terprovokasi. Jika mereka merebut warisan ini dengan paksa, kemungkinan besar nyawa mereka akan diletakkan di sini. Tidak ada yang mau mengambil resiko seperti itu. Adapun Xiaoyan, dia menunjukkan senyum pahit di dalam armor besi. 853 memang mendominasi. Tapi Xiaoyan penasaran. Dia benar-benar tidak yakin bahwa 853 memecahkan bayangan Raja Iblis Tianhe dengan kekuatannya. Meskipun itu bukan tubuh asli, tetapi hanya hantu saja sudah cukup membuat Xiaoyan tidak nyaman. Xiaoyan melihat bahwa setelah 853 menangani keabadian Kaisar langkah keempat, baju besi di lengannya seperti cairan lagi dan dengan cepat mengembun di tangannya. Saat berikutnya tombak panjang muncul di tangannya. Ketika Xiaoyan melihat tombak panjang ini, ekspresinya sedikit membeku. Tombak iblis surgawi Taisu, ucap dalam hati Xiaoyan. Tombak itu persis sama dengan tombak pria Taisu 841 yang diperoleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut. Jika memang begitu, maka dia tidak akan bisa menggunakan tombak iblis surgawi Taisu. Begitu digunakan dengan cara ketidaktahuannya, maka identitasnya akan terekspos. Pada saat ini 853 tidak langsung menyerang bayangan Raja Iblis Tianhe, tetapi melihat ke arah lokasi Xiaoyan. Dia perlahan datang ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan suara rendah, "Bayangan hantu sialan ini sangat kuat. Kita berdua akan menghadapinya bersama-sama. Dan setelah kita mengambil warisannya, kita akan membunuh semua orang sialan ini," ucap 853. Xiaoyan tersenyum kecut. Jelas tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan. Setelah jeda sebentar, Xiaoyan mengangguk. Bayangan ini adalah ilusi dari Raja Iblis Tianhe. Kita harus berhati-hati. Terlebih lagi tombak surgawiku rusak di pertempuran sebelumnya. Aku khawatir, ucap Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, 853 mengangkat tangannya dan menyerahkan tombak iblis surgawi kepada Xiaoyan. Kepala Xiaoyan ditutupi garis hitam. "Gunakan itu, ayo lakukan," ucap 853. Setelah selesai berbicara, dia siap bertempur. Sosoknya bergegas keluar dan tombak panjang muncul di telapak tangannya lagi.
Ternyata 853 memiliki lebih dari satu tombak iblis surgawi. Tampaknya itu bukan karena kemurahan hatinya, tetapi karena dia sudah mempersiapkannya dan memberi Xiaoyan cadangannya. Setelah Xiaoyan berhenti sejenak, dia mengencangkan cengkeramannya pada tombak. Hatinya tenggelam. Bagaimanapun panah sudah ada di tali dan dia tidak punya pilihan selain menembak. "Ah, masa bodoh," ucap Xiaoyan, sosoknya bergegas keluar. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.